iya mana dia ngumpul mereka. Itu karena pengadat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa sahabati wa tabi'ina syalihin wal ulama'i wal waliyullah khusyam syahatul qadir jailan wa ila ruhiyal marhum Kiai Haji Kandung Danu Masuri Sastra Kawira wa ila ruhiyal marhum Bapak Ustadz Kliwon Hadi Sudarmo bin Darmo wa ila ruhi jami'al kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat khususan fi qaryati Dusun Timbung Desa Sadahan. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihi wa'afwanhum. Al-Fatihah. Syaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi ala nikmatil iman. Alhamdulillahi ala nikmatil islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dimuliakan Allah, Bapak Imam Masjid dan juga seluruh jamaahnya, para sesepuh, bini sepuh. Yang dimuliakan Allah, beliau Bapak Ustadz, Bapak Mantan Lurah dan juga Bapak Trisyanto. Alhamdulillah kita doakan semoga beliau senantiasa diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa kepada ibu-ibu, adik-adik sadayana, jamaah Masjid Al-Fatih pembuka yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan malam yang berbahagia ini orang sadayana tiasa dilempangkan, digerakkan ke Allah, sehingga orang senantiasa ditiupkan di masjid dina majelis yang alhamdulillah meskipun dulu ku capek ku ripuh dak gawe kolon siang ibu-ibu juga sama ngurus rumah dan sebagainya, tapi alhamdulillah jam segini masih nyaring numbaku nameren kespina. Iya mungkin sampai jam berapa insyaallah ya, terlila sampai subuh ente. Salawat serta salam semoga kucurahkan ke junjungan orang sadayana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluargana, para sahabatna, para tabi'ina sholihin, lumai berna ke orang sadayana, semoga orang sadayana menang syafaat fid dunya wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah pengajian rahimakumullah, tema malam ini adalah Allah merajai hari pembalasan, Maliki Yaumiddin. Sebenarnya tema ini sudah dibuka oleh Allah di Masjid Girang, yang mana Maliki Yaumiddin sudah dijabarkan oleh Allah, yang mana pada malam ini insya Allah karena belum kebagian, insya Allah saking rahman rahimnya Allah, insya Allah semoga kita semuanya dipahamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, amin ya Allah. Bahwa di dalam sholat wajib hukumnya kita membaca surat Al-Fatihah
Barang siapa yang tidak baca Fatihah maka sholatnya tidak sah. Secara hakikat maka sholat hakikat kita, sholat gaib kita, sholat batiniah kita juga tidak akan diterima fusul kepada Allah manakala kita tidak menyambungkan rasa dengan hikmah Fatihah di dalamnya yang harus kita terapkan di dalam kehidupan sehari-hari, yang salah satunya adalah Maliki Yaumiddin. Dulu sudah kita sampaikan tentang Bismillah sampai dengan Ar-Rahmanir-Rahim. Malam ini Maliki Yaumiddin sampai dengan Fatihah selesai, nggak tahu beberapa pertemuan yang akan datang. Kemarin kita sudah sepakat santai sehingga kita mengalir seperti air yang mengalir, ya, tidak digerocok langsung, cek saudara teh. Maka mari kita renungi bersama apa itu hakikat Maliki Yaumiddin. Maliknya eta raja, merajai, ya, menguasai. Maliki Yaumiddin, Yaumiddin itu adalah hari pembalasan. Kalau secara syariat dulu bisa jadi kita mengartikan bahwa Maliki Yaumiddin itu Allah menguasai hari pembalasan, yaitu hari kiamat. Dan Allah kekuasaannya di situ. Lantas kekuasaan Allah di dunia di mana? Maka yang harus kita pahami secara hakikat adalah apa itu hari pembalasan, ya. Dan kapan terjadinya hari pembalasan, dan apa sih hakikatnya pembalasan itu? Apakah Allah itu jahat suka membalas, ya? Jika orang lamun budak nakal kan, ya, uang jajannya diberek gitu lin, jika jahat-jahat orang jadi kolot teksturnya. Apakah Allah seperti itu? Lamun budak nabager diberek jajan jenung, ya. Berarti Allahnya itu, orang tuanya itu masih diatur ku budak. Allah tidak seperti itu, Pak. Allah tidak diatur oleh hambanya. Karena apa? Apapun yang dilaksanakan oleh hambanya itu adalah settingan dari Tuhannya. Itu. Jadi tidak terpengaruh dengan bagaimana perilaku hambanya, itu tidak mempengaruhi Allah, ya. Bahwa hambanya itu beling, takwa dan sebagainya, itu semua cek Allah teh datangnya dari aku Allah. Maka ada pepatah, Allah itu tidak membutuhkan ibadah kita, takwa kita, enggak. Karena apa? Semua itu adalah wujud dari Rahman Rahimnya Gusti Allah. Tolong ini jangan terima dengan akal, ya. Kalau dengan akal nanti bisa selip, ya. Karena sudut pandangnya adalah sudut pandang Allah. Lantas hari pembalasan, kalau secara syariat itu mulainya dari alam kubur, terus kemudian neraka atau surga. Kubur, ada nikmat kubur dan siksa kubur, itulah hari pembalasan secara syariat. Yang mana nikmat kubur atau siksa kubur itu nanti nunggu mati kita secara syariat, ya, baru merasakan itu. Terus kemudian nunggu hari kebangkitan, hari kehancuran kiamat, dibangkitkan lagi. Dan juga tergantung nanti kita melewati jembatan Siratal Mustaqim itu selamat ponte. Lamun selamat masuk neraka, lamun selamat masuk surga. Coba renungi, apakah semua alam yang setelah kematian itu bisa kita kuasai? Bisa enggak? Bisa enggak? Semisal ingin naik jembatan Siratal Mustaqim, katanya yang susahnya itu ibarat rambut dibelah 7. Wah, aku tak hati-hati, ya. Aku tak ngebut, nggak bisa, Pak, ya. Jadi kehidupan nanti itu adalah bagaimana kehidupan saat ini, ya. Maka itulah kalau bahasa syariat itu bekalmu itu adalah penyelamatmu, amalmu adalah penyelamat kita. Tapi bagi bahasa hakikat, engkau sudah harus mengalami
dimensi akhirat pada saat ini. Ya. Dimensi alam pembalasannya Allah itu terjadi pun saat ini. Ya. Karena apa? Yang nanti itu bagaimana saat inilah gitu nih. Maka rohaniyahmu harus menyadari sejatinya dirimu secara ruh itu sudah harus dalam level kesadaran tertinggi. Nah, ini rada ilmiah bahasanya, tak sing biasa aja. Jadi intinya adalah coba renungi. Kalau ditanya apakah siksaan kubur itu nyata? Apakah neraka itu nyata? Apa buktinya? Apa buktinya kalau alam kubur itu ada? Bisa jawab nggak? Misalnya ditanya ku bapung-bapung nuntut kenal Tuhan, nuntut kenal iman alam kubur, alam akhirat, ditanya kini percaya teuing ku alam kubur jeung neraka cenah. Itu kan kata jalma gitu. Terus anjeunna jalma jawab ya. Tapi ini kata Nabi saya, Nabi Muhammad. Nabi Muhammad dasarnya apa? Al-Qur'an. Al-Qur'an kan jinan jalma dipatahkan kumaha gitu kumaha jawabna. Iya enggak? Jadi kita itu juga harus membuktikan. Ya, jangan cuma katanya. Buktikanlah bagaimana kondisi alam kuburmu nanti itu saat ini. Contoh, ya, alam kubur itu nyata nggak? Terlihat mata nggak saat ini? Enggak ya? Belum kelihatan ya? Tetapi bagaimana cara membuktikannya? Ya, adanya alam kubur nanti itu bagaimana? Ingat bahwa kita ini terdiri dari dua hal, dua unsur. Kita sudah sepakat, ya. Yaitu unsur jasmaniyah dan unsur rohaniyah. Lagi itu nggih Pak. Jasmani itu jasad, rohaniyah itu ruh. Jasad kita ini asalnya dari tanah, nantinya akan kembali ke tanah. Lagi itu nggih. Jasad mengalami sakit, mengalami sehat. Sakitnya jasad gimana? Kalau ditonjok sakit nggak? Sakit. Kalau kena pisau sakit nggak? Kadele, lamun ditonjok kadele lebam. Ya. Kalau kena pisau kadele, naon eta? Rahat cek Sunda nantanya, kadele. Lamun bisuran kadelenya? Iya. Lamun gering kadele itu mah gering beneran apa apen-apen. Jadi Pak Bang itu lamun gak itu lamun jelema gering bener namanya itu nyaho gitu. Karena apa? Secara fisik penyakitnya jasmani itu kelihatan. Nah, secara rohaniyah coba apakah rohaniyah bisa dilukai dengan pisau? Bisa nggak? Nggak bisa. Bisa nggak rohaniyah ruh jenengan itu ditonjok? Nggak bisa. Tetapi kok bisa merasakan sakit? Karena apa? Omongan tetangga ya gitu nyelekit ya sakit ya. Itu tanda. Saya pokoknya gimana gitu kan. Coba rasakan, renungilah apa sejatinya sakit di dalam hatimu itu. Kadele ente. Kelihatannya orang duduk-duduk kayak kieu, ente nyaho jerah hatena. Tapi nyatanya itu ya. Ente nyaho jerah hatena. Mas Fikri mah. Pak manten mah. Pak Tersianto mah semisal ya. Tapi insyaallah ente. Orang teh nyaho antara suami dan pamajikan kadeleuna akur lamun kondangan teh. Ka bajuna kembaran mah. Bajuna kembaran terus gandengan tangan bisa nih. Tetapi hatena saling sakit eta. Masya Allah. Coba itu alam kubur bukan itu. Siksa kubur enggak itu ya. Karena apa? Alam barzah ya.
itu merupakan alam penyekat antara dunia dan akhirat, antara dunia dan Allah. Apa penyekat itu? Wujudnya adalah syahwatud dunia. Ya, jadi sumbernya dirimu sakit hati itu adalah syahwatud dunia, nafsu itu. Ya, jadi alam barzahnya letaknya di mana? Kalau nafsu kita sudah jina, maka kita mengalami nikmat barzah. Ya. Tetapi kalau nafsu kita nafsu 4 itu masih belum beres, nafsu amarah ya. Coba orang yang nafsu amarah tersiksa enggak? Nafsu paru-paru tersiksa enggak? Tidak. Ya. Kadang enggak lamun dongkol. Kadang enggak kadang, meskipun kadang terlihat secara dohiriyah ya. Merengut kan kadang ya. Tapi bisa jadi disembunyikan bisa. Ya. Orang pura-pura merengutnya bisa, tapi belum tentu hatinya sakit hati lah gitu ya. Masih bisa ditipu ya dohir ya. Nah batin nggak bisa. Sakit ya sakit pak. Ya. Coba nafsu paru-paru itu akan menjadikan siksa kuburmu. Ya. Itulah hari pembalasan pak. Jadi hari pembalasan itu tidak nunggu nanti tihayanata langsung dibalas ke Allah. Jom. Ketika istri merengut dan dirimu tidak bisa melihat Allahnya, kira-kira tersiksa enggak? Pasti ikut tersiksa. Nafsu paru-parunya muncul pak, ikut-ikutan mah parah, ikut-ikutan pase ya ngeladenan omongan lah gitu nih, dongkol. Akhirnya apa? Bahkan enggak ngeladeni pase pun dengan cicing tapi cicingnya cicing dong. Nah gitu nggih, kebanyakan ya, akui aja. Ya enggak? Itu jika engkau pendam terus menerus, fi qulubihim maradun fajadahumullahu marad. Di dalam hatimu ada penyakit, semakin tebal ditambah penyakitnya oleh Gusti Allah. Lamun teman-teman buktiin. Ya. Lamun segera engkau kembalikan kepada Allah, maka hari pembalasan itu berlaku saat itu juga. Itulah Allah merajai hari pembalasan. Entah nunggu engke pasti ayah, tetapi engke itu kudu. Karena apa? Kesempatan kita itu hanya di dunia, Pak. Ya, dan di alam kubur nanti ya. Maka yang paling nyata itu kesempatan kita saat ini. Maka pergunakanlah setiap detik waktumu untuk kembali kepada Gusti Allah. Nah, sekarang ini kamu terhanyut dalam kesenangan dunia, ya. Wallahu a'lam. Kembali nafsu amarah, nafsu paru-paru. Kami tidak lelah-lelah menyinggung ini terus karena ini merupakan pokok apa? Sesuatu yang gaplei dirimu untuk ma'rifat kepada Allah. Nafsu amarah. Ya. Dendam. Larinya apa kalau dendam terus-terusan pak? Coba secara fisik bagus enggak? Sampai nyimpen sewot ke pamajikanku salaki lamun segera dibereskan 3 detik, 3 menit, 30 menit, 3 jam, 3 hari, lebih 3 hari, wassalam. Ya, angot berbulan-bulan bertahun-tahun. Marah yang semakin lama jadinya dongkol jadi dendam. Nek wis level dendam ini resiko pak ke dalam fisik ya. Apalagi orang yang semakin dekat dengan Allah itu tegurannya semakin cepat ya. Jadi semakin kau dekat dengan Allah teguran semakin cepat. Engkau marah dikit langsung dihajar ke Allah. Nggak percaya bukti ini. Tetapi engkau marah kau nggak dikit-dikit sama Allah, jangan senang dulu, engkau justru malah dijar keluar ke Allah kan. Ya. Maka lekas-lekaslah sebelum diingatkan ke Allah, 3 detik segera dibereskan. Pak hampurannya. Jangan nunggu siapa yang benar, Pak. Dan nunggu siapa yang benar ya nggak ada yang mau. Kayak gitu nih. Ya enggak? Nafsu paru-paru itu bahaya sekali. Karena apa? Tertingginya adalah dendam. Dendam itu tertinggi, Pak.
Karena dendam itu akumulasi marah yang berhari-hari, bertahun-tahun, berbulan-bulan sampai paehna. Ya. Kadele ente wong hajatan tetap hajatan, kondangan tetap kondangan ya. Salaman tetap salaman, tetapi dalam hatina awas ya. Masya Allah. Tolong siapapun yang memiliki nafsu paru-paru ini segera bereskan. Bereskan aku kudu minta maaf. Lamun cuman di mulut ungkul hampura, ya Allah ampun, nggak bisa. Kudu minta maaf siapa yang sewotin. Berat ya? Nggak usah jauh-jauh orang lain, ke istri, ke anak aja berat ya, minta maaf ya Bu ya, Pak. Nggih. Ngakuan salah halak berat ya. Ya, kenapa? Hati kita masih terselimuti oleh nafsu ini. Maka apa? Allah itu Malik Yaumiddin, langsung dibalas, Pak. Siapa yang marah tersiksa. Siapa sih orang marah itu hatinya tenang? Ada nggak orang marah hatinya tenang? Tersiksa ya? Ker capek-capek minta dia diizinkan kopi, pemajikan imbalana kalah sumutku landep ya. Omonganmu kasar ya. Gimana hati? Tersiksa nggak? Itu hari pembalasan. Karena apa? Dirimu tidak menggunakan sirul asror, tidak melihat hidupnya Allah. Maka langsung aja nyatakan sing ngomong kasar iku Gusti Allah, gitu aja. Ya, maksudnya bukan istrimu itu Allah, bukan. Sing menjadikan istri kita menjadi berlaku seperti itu apa? Hidupnya Allah wal awwal wal akhir wal zahir wal batin. Di awal istri marah, di akhir istri marah, di dalam dirinya istri marah, di luar istri marah, itu hidupnya Gusti Allah. Berarti apa? Rohaniyahmu aman. Ya. Naik marah, bahayanya apa? Jantung itu tensinya tinggi. Kayaknya nggak ada deh orang marah itu jantungnya nggak duk itu nggak ada ya kayaknya. Karyanya melangking gitu kan ya. Pasti kencang mompanya. Dan itu kalau marah terus-terusan, bahayanya apa Pak? Loh ini beneran loh, kalau nggak percaya buktiin ya. Silakan simpan dendam, marah. Ya meskipun tak ada le. Ya. Apa? Merusak organ yang lain. Kalau ginjalnya nggak kuat, sing kena ginjal. Paru-paru nggak kuat, paru-parunya. Perutnya. Sing bahaya apa? Otak. Karena apa? Otak itu apa? Bisa pembuluh darahnya pecah. Karena apa? Dendam, marah. Ya. Marah yang dia merasa paling benar, pintar. Marah kalau pendapatnya tidak diterima, ya. Merasa paling benar, merasa paling pintar. Ya. Itu ada hubungannya semua. Penyakit dohiriyah itu ada hubungannya dengan penyakit jasmania, rohaniyah. Ya. Kadang kita sering kasih demam sama Allah, meriang. Apa? Coba renungi. Dirimu merasa selama ini nu gawe aing, nu goreng budin aing gitu tuh. Ya. Masih merasa gitu tuh, nu sholat aing, nu imaman aing. Keakuannya masih aya tuh gitu. Kalau itu masih aya, biasanya Allah mengingatkan. Maneh teh lamun tak bere meriang teh teu bisa naon 10 poe moal bisa ke masjid. Itu bukti maneh teh selama ini ke masjid teh beda di jalan kentu aing Allah cek Allah teh. Tetapi enggak, ketika dikasih meriang enggak paham ke sini. Ya. Gitu nggih Pak nggih. Otaknya itu berpikir obat bangli ya. Allahnya di mana? Ya. Nggak sembuh-sembuh protes ke Allah. Ya, sedangkan engkau dikasih sakit nggak langsung merapat ke Allah. Ketika sudah nggak sembuh baru keinget, baru mengadu ke Allah, ya Allah, kini nggak sembuh ya. Ya, akhirnya karena Allah Rahman Rahim itu dikasih sembuh ke Allah. Padahal Allah memberikan kita meriang, demam, apapun wujudnya tentang badan yang lemes. Itu untuk menunjukkan dirimu itu tidak bisa apa-apa. Babatlah keakuanmu. Sadari kesalahan kita. Selama ini aku merasa hebat.
Aku merasa kuat, aku merasa yang berjalan, aku yang merasa yang bekerja, yang macul, aku merasa yang punya kekuatan. Ketika Allah cabut kekuatan itu, apa yang terjadi? Diri kita tidak bisa apa-apa. Lah kalau dirimu merasa selama ini bisa yang jalan, yang melak bonteng, coba ketika sakit sembuhkan sendiri. Nyatanya minta tertolong Lin. Mungkin nyambung nak, iya kan nak butuh wa iya kanas tangin. Nah, gitu nggih Pak nggih. Maka sadari ketika sakit itu sudah sering kami sampaikan, tolong jangan melihat dulu obat, jangan melihat dulu bangli. Itu makhluk Pak Bu. Jangan melihat penyakit, langsung temonono Gusti Allah. Temui Gusti Allah bagaimana? Sadari penyakit ini datangnya tidak lain kecuali dari Allah itu dulu. Terus kamu cari, kok ini berarti Allah Maliki Yaumiddin, menguasai hari pembala. Apa yang Allah balas asal darinya apa? Bima kasabat aidinas, perbuatan manusia. Nah gitu nggih? Ya, semua musibah asalnya dari musibah dari perbuatan manusia. Itu. Tolong ini jangan abaikan, karena kebanyakan kita masih tauhid di sini masih terpleset Pak. Diberek sakit kuduna semakin bertauhid malah terpleset. Karena apa? Ketika kita diberi sakit, yang kita temui pertama kali adalah nah gitu nggih. Enggak ada bedanya dengan kedukun ya, enggak ada bedanya ya. Enggak ada bedanya. Maka tolong yang engkau pandang dulu adalah hidupnya Allah. Jangan ada anggapan obat itu bisa memberikan mudarat, bangli itu bisa memberikan kesembuhan. Jangan. Itu adalah menuduh bahwa Allah itu memiliki serikat, memiliki kemampuannya terbatas. Ya. Kenapa? La haula wala quwata illa billah. Tauhid kita harus lurus dulu. Jangan meminta sembuhnya dulu kepada Allah, jangan. Ya. Karena apa? Engkau sembuh nggak sembuh itu sudah ditakdirkan oleh Allah teh. Ya. Karena sakit itu dua hal, kalau nggak sembuh ya bablas gitu nggih. Itu sudah ditakdirkan. Maka jangan sampai takdir seperti itu menjadikan rohaniah kita terpleset. Tolong ketika sakit sadari bahwa Allah itu Maliki Yaumiddin. Allah menguasai hari pembala. Gitu nggih. Nah, hari pembalasan berarti sadar diri. Apa sih dosa saya lah gitu nggih. Jangan menuduh saya disantet. Ini usaha saya melaris pasti ada yang iri. Ya, itu nggih. Itu orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan menuduh dulu ini karena Lombok, karena santen, karena orang yang habis merantau bawa virus. Jangan, itu makhluk. Ya. Rohaniyahmu harus memandang hidupnya Allah. Penyakit datangnya dari Allah. Allah Maliki Yaumiddin. Apa yang Allah balas? Perbuatan bima kasabat aidin nas. Apa dosaku? Itu. Jika engkau sudah duduk di situ, engkau sesali dulu apa dosa kita. Ya. Itu. Biasanya 3 hal. Kalau enggak dosa kepada Allah, dosa terhadap sesama manusia atau makhluk Allah, termasuk mungkin jin atau makhluk Allah yang lainnya. Yang ketiga adalah dosa terhadap harta. Coba dicari 3 ini. Ini biasanya nggak jauh-jauh dari 4 nafsu. Yang pertama nafsu amarrah, nafsu paru-paru. Coba di screening dulu. Ya. Saya sih sakit karena apa ya? Apakah nafsu paru-paruku ada? Mungkin sewot ke bapak, karena sewot ke orang tua itu tereh Pak. Ya bener. Sewot ke orang tua, ke kakek nenek itu lebih tereh. Hari pembalasannya ti Allah teh. Namun terpercaya buktiin. Ya. Karena saya pun pernah mengalami, sering buktikan. Sewot saat ke orang tua, boga rasa di hati teh nafsu paru-paru nateng gitu ya.
tereh itu, luwih tereh. Hari pembalasannya luwih tereh. Kenapa hari pembalasan itu tidak hanya berupa sakit, tetapi hati yang tersiksa pun juga wujudnya hari pembalasan. Bisa dipahami Pak? Oke. Ya, ini ilmu penting ini, bekal agar kita tidak terpleset dalam sakit itu loh. Ya. Karena kebanyakan manusia masih terpleset, ngakunya sudah bertauhid, sudah nggak kedukun, tetapi hatinya masih menemui makhluk, wujudnya bangli, wujudnya obat. Nah, itu masih tidak ada bedanya dengan dukun yang dohir tadi itu. Ya, kenapa menuduh selain Gusti Allah memiliki kekuatan? Jangankan ke bangli lah, kalau ke rumah, mohon maaf, ke rumah ibu, ke rumah saya, kok minta disembuhkan, wis jelas. Ya. Itu muntangan. Sing bener apa? Menanyakan ilmu nak mending pohok kamari dijelaskan tapi geus pohok itu leres, mending ya. Minta. Tapi kalau minta dibantu doa, minta disampaikan ke Allah, langsung aja ya. Allah tidak berperantara. Ya. Dan saya pun juga bukan memiliki kekuatan, tidak. Harus disampaikan bahwa makhluk tidak memiliki kekuatan. Maka kembali tadi, ayo nafsu amarah, nafsu paru-paru. Jika kita sakit, ada enggak dosa paru-paru kita? Menyimpan jengkel, dendam, enek. Ya. Kadang kita enggak sadar Pak. Dan kita kadang tidak mau mengakui. Ya, saya punya enek ke orang lain enggak mau mengakui. Karena dianggap itu biasa-biasa saja, padahal itu bahaya. Yang biasa-biasa itulah yang terakumulasi sehingga menjadikan rohaniah kita dibalas ke Allah. Karena Allah maliki yaumid. Ternyata penting ya membereskan nafsu paru-paru, penting ya? Ya. Penting ya Pak Bung ya, penting ya. Sewot ke suami ulah luwih dari 3 detik ya. Sewot ke istri juga jangan lebih dari 3 detik. 3 detik nggak bisa 3 menit, 3 menit nggak bisa 3 jam, 3 jam nggak bisa 30 jam, 30 jam nggak bisa 3 hari. Tergantung seberapa engkau dekat dengan Allah. Nah engkau sulit banget ini untuk menyembuhkan sakit hati ini, sulit, itu berarti engkau semakin jauh dari Allah. Padahal caranya gampang, lekas-lekaslah engkau nyawang Allahnya. Sing membuat dirimu sakit itu Allah. Sing membuat suami ngomong nyelekit itu ya Allah. Itu aja. Insya Allah itu nafsu akan nyingkir dengan sendirinya Pak. Cara bahasa syaratnya istighfarlah. Astagfirullahaladzim. Syaratnya non hampura. Lamun bapak nangis nere hampura, ibu ulang engke. Segera maafkan. Gitu nggih? Gitu nggih Pak nggih? Lah kalau nggak gitu malaikat yaumiddin berjalan terus, disiksa terus ku Allah teh. Itu alam kubur. Ya. Sampai nunggu dikiamatkan ku Allah, dibeyakan kabeh kakara lengit. Ya. Masa nunggu dikiamatkan heula. Ya. Itulah alam kubur itu nunggu sampai kiamat. Nunggu sampai engkau menyadari bahwa dirimu tidak bisa apa-apa, tidak punya apa-apa. Nafsu paru-paru, bededeg, enek, sewot, jengkel, dendam, marah, dan sebagainya. Yang kedua nafsu perut. Coba kalau sakit teliti. Karena apa? Nafsu perut ini hubungannya adalah hubbud dunia, minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah, minan nisa wanita atau suami istri. Engkau terlalu mencintainya Pak. Sehingga apa? Bisa jadi anakmu dikasih sakit karena apa? Engkau mencintainya melebihi cintamu kepada Allah. Allah mengingatkan melalui anakmu yang sakit. Mungkin kau terlalu memuja-mujinya. Mungkin kau terlalu menyembahnya. Nah gitu nggih? Ya. Nah, ini tipis sekali. Bagi orang yang ahli tauhid, ini harus disadari, mencintai anak itu harus cintamu karena Allah. Pandanganmu jangan memuja-mujinya. Rohani harus terus memandang hidupnya Allah. Minan nisa wal banin itu keturunannya. Qanatiril muqantarah itu harta benda, tahta, wanita, jabatan. Ya.
Karena apa? Bisa jadi di situ kita lupa zakat, infak, sedekah. Merasa aku ini yang bisa cari uang gitu. Itu wah Pak nek dijlentrehken dosanya manusia itu banyak banget. Ya, sampai sedetil itu kita itu agar menjadi calon kekasihnya Allah. Itu semua harus dibereskan. Engkau mencintai anakmu, istrimu melebihi cintamu kepada Allah tanpa mentok ke Allah, itu pun juga sudah musyrik. Maka kadang anaknya dibikin sakit, istri dibikin sakit. Coba introspeksi diri dalam hal minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah tadi, perut tadi. Mungkin engkau terlalu mencintainya. Maka Allah Maha cemburu. Allah itu Maha pencemburu, Pak. Mungkin engkau terlalu lalai terhadap kehidupan dunia, lupa bahwa di sekitarmu itu ada ilmu yang didatangkan oleh Allah. Engkau terlalu acuh, engkau terlalu tidak membutuhkan. Allah menegurmu bisa. Ya. Maka jangan abaikan ketika ada seorang yang membawa peringatan dari zamannya Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, siapapun Nabi yang membawa peringatan jangan diabaikan. Karena apa? Itu wujud kasih sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba lihat apa yang terjadi bagi yang mengabaikan. Nah, itu dibereskan. Oh, berarti ketika ada ilmu ya harus merapat. Karena apa? Tidak mau mengalami hari pembalasan. Hari pembalasan. Ini pembalasan yang dosa ya, belum kenikmatan nanti ya. Terus kemudian perut tadi kan minan nisa wal barin qanatiril muqantarah. Wanita, anak, harta benda, jabatan, tahta wanita dan sebagainya. Yang ketiga adalah nafsu otak. Nah, engkau sakit kepala itu introspeksi diri. Mungkin aku merasa paling benar, pintar ya. Apalagi kalau udunan di kepala ya. Itu berarti wis ngempet gitu loh. Aing kudunan opang ilmu nah gitu loh. Ngempet Pak, maka jendolnya itu di kepala. Ya, itu ada hubungannya semuanya. Kalau diteliti ada, enggak ada. Tanpa sebab akibat dari rohaninya itu enggak mungkin sakit itu. Pasti bima kasabat aidinas. Maka engkau kalau diingatkan oleh Allah mumet, sadari mungkin aku tadi merasa benar, merasa paling pintar, merasa paling berilmu ya. Nah gitu nih Pak. Ya itu kesempatan. Dengan Allah memberikan sakit itu, di situ letaknya akan mengampuni dosamu itu manakala dirimu menyadari. Kalau enggak ya malah semakin dosa, protes ke Allah. Ya, nggak berobat berapa kali nggak sembuh-sembuh. Nah itu justru malah bukan menghapus dosa, malah menjadikan diri kita semakin disiksa, dibalas oleh Allah Subhanahu. Nafsu otak, masa paling benar, pintar, berilmu, alim, soleh, ini dihormati, dihargai, diwahkan, kaku, arogan, sombong, ya, mengakui ilmu, mengakui kekuatan, mengakui kepintaran, kehebatan, ya, semua tentang merasa tadi itu. Ya. Maka kembalikan semuanya itu hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, nafsunya ruh. Apa nafsunya ruh? Yaitu mengaku-ngaku dirimu hidup. Ini paling besar ini Pak. Dirimu mengaku hidup karena apa? Ingatlah bahwa hidup kita ini sejatinya hidupnya Allah. Sing maha hidup adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sebagai hari pembalasan ya. Maka jadikanlah yang disebut musibah itu, jika dirimu mampu memandang Allahnya, musibah itu akan menjadi nikmat bagimu karena engkau berjumpa Allah di dalam sakit, di dalam musibah. Karena apa? Berjumpa Allah itu tidak hanya dalam kenikmatan, di dalam sakit Allah ada, Allah memanggilmu.
Maka ada pepatah, di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat, ya gitu nggih. Itu dalam itu, Pak. Ya. Coba beliau-beliau siapapun yang kaku dalam rumah tangga, merasa paling benar, pintar, merasa lebih dari istrinya, sering cekut-cekut, Pak. Buktiin, ya, cekut. Kaku, ya. Kaku. Ya, ini harus disadari, Pak. Kalau diterima dengan otak nggak terima, Pak. Nggak bisa. Saya sakit ya karena kolkobis, karena jeroan. Ingat, Allah dengan dosamu menjadikan sakitmu menggiring dirimu makan kolbes, memakan jeroan, memakan sambel. Padahal dirimu tahu itu nggak boleh dimakan lah gitu, nggih. Itu tandanya. Udah tahu nggak dimakan, mau dimakan. Tandanya itu Allah sedang menggiringmu sakit. Tolong bagi yang merasa kaku-kaku, tangannya, kakinya, cekut-cekut dan sebagainya, berarti ada kekakuan dalam dirimu mengatur rumah tangga. Masalah keuangan, masalah itu, kaku, Pak. Ini kalau dijelaskan banyak sekali sebenarnya. Cenut sakit gigi itu menyimpan dendam, menyimpan dongkol. Sesuatu yang cenut-cenut ya, itu ya marah juga. Tidak jauh dari itu, Pak. Ya. Maka tolong selamatkanlah jiwamu dari penyakit hati yang tidak terlihat. Nggak terlihat, nggak kelihatan. Ya. Banyak orang yang sibuk menyembuhkan penyakit jasmaniahnya, tetapi lalai terhadap penyakit rohaniah. Ya, gitu nih, Pak. Lalai. Kenapa? Penyakit jasmaniah itu sejatinya bukan penyakit yang sesungguhnya. Yang sesungguhnya itu adalah rohaniah kita. Nek rohaniah beres, insya Allah jasmaniah ikut beres. Ingat, Rasulullah nggak pernah sakit, ya nggak? Sakit sebelum meninggal aja. Itu karena apa? Beliau mengkhawatirkan umatnya. Ummati, ya. Ummati. Kenapa? Rasulullah jiwanya bersih. Nggak ada Rasulullah kena kanker, itu nggak ada. Jadi komplikasi itu hatinya sudah komplikasi. Mohon maaf. Ini perlu kami sampaikan. Gara-gara apa? Kita hati-hati. Oh, ternyata penyakit hati fi qulubihim maradun fajadahumullahu maradun. Di dalam hatimu ada penyakit, lalu Allah tambah penyakitnya. Walahum azabum, dan adab Allah sangatlah pedih. Pedihnya Pak di adab Allah ya. Allah Maliki Yaumiddin kok. Iya enggak? Allah Maliki Yaumiddin. Begitu juga dengan kenikmatan, Pak. Dirimu berbuat baik, ya Allah langsung balas dalam seketika itu juga. Coba, engkau di tengah jalan ada batu di tengah jalan, engkau lewat begitu saja atau berhenti? Nek engkau berhenti terus menyingkirkan batu di pinggir jalan itu, tengah jalan itu, saya yakin Allah membalasnya saat itu juga. Wujudnya apa? Dirimu lebih tentram. Alhamdulillah. Pasti Pak itu tatmainul qulub ditanamkan oleh Allah. Itu baru menyingkirkan batu. Ya. Belum engkau talabul ilmi, belum engkau berbuat bakti kepada orang tua, ya, nganjang ke orang tua, merek. Nah, itulah mau dibalas satu. Wujudnya apa? Ketenangan batinmu. Ya. Itulah Malik Yaumiddin. Dah kembangkan sendiri karena waktu sudah terbatas, maka nanti nyambung ke ihdinas siratal mustaqim. Yang penting sadari dulu Maliki Yaumiddin. Allah menguasai hari pembalasan. Dari apa? Kejahatan nafsu. Hati-hati dengan nafsu tadi. Pertama nafsu apa?
perut. Yang kedua nafsu perut. Yang ketiga nafsu otak. Yang keempat nafsu ruh. Kalau 4 ini engkau berhasil jinakkan, akan menjadi temanmu yang kelima. Itulah nafsul mutmainnah. Ya ayat Tuhan nafsul mutmain. Nah, itulah dulur papat limo pancer itu. Jadi nggak usah nyari jinnya mana, dulurku sing kembar mana, sing naon itu loh. Nafsumu aja tidak engkau kenali. Ya. Yang nggih ya. Kan ada tuh sampai tetapa yang ngenalin apa dulur papat lima pancerna, malah ketemu jin kabeh, jin epret, jin gendruwo, jin pocong. Akhirnya apa? Dia jadi sakti, jadi apa? Semakin tebal penyakit hatinya, semakin aing, semakin jauh dari Allah. Nauzubillahi min. Betul Pak, masya Allah. Ada yang gitu. Ada seorang imam, seorang pesantren ya. Hayang jadi kokolot, hayang jadi kunci ya. Puasa 3 poe. Nanyakan ke kiai di beh orang pucung ke utara. Kumaha ameh bisa ngenal nu eta nu boga eta gitu di pasayan eta. Raden ini katakanlah. Puasa 3 hari 3 malam. Akhirnya apa dilakoni Pak? Hayang katimu cina. Nah, terus itu naon arana? Itu ibadahnya untuk apa? Untuk Allah bukan? Ya enggak? Katanya ahli tauhid jebolan pesantren. Lah kok tauhidnya masih amburadul? Puasanya masih karena hayang ketemu makhluk. Menuduh bahwa dengan makhluk itu nantinya dia jadi sakti. Ya bener, Allah itu Maha Rahman Rahim. Sehingga apa Pak? Betul itu, Allah Maha Rahman Rahim. Ditemukan tenan dengan Raden itu. Mohon maaf, Radennya tuh nggak salah, sudah di alam lahut penuh kenikmatan sana, enggak, sudah. Tetapi jin itulah justru yang menipunya, mengaku-ngaku sebagai ulama tersebut, ya, wali Allah tersebut. Tipuan Pak. Seolah dirinya sudah bisa berkenalan dengan wali Allah tersebut, ternyata ketemunya malah jin epret. Ayo. Sehingga apa? Ketika calon lurah datang ke imahna nu didukung, diajaklah ke pasangyan eta. Ditawasulan, disolawatan ya. Diyasin ke disiapkan foto adalah itu terbuka muka safahnya. Akhirnya ularnya seolah masuk ke dalam pasaran eta, diasupkan foto jebret dengan harapan engke jadi lu. Lah Allah tuh Rahman Rahim Pak. Sing kayak gini justru dikasih sama Allah untuk menguji. Ya, menguji kita semuanya. Terus kemudian apa? Calon lurahnya tadi seolah ketabrak indangnya. Dar. Itu berarti nggak asup. Bener Pak, jadi lurah tenan. Ini bukan Sadayu loh ya, di jauh sana. Sadayu saya nggak ngerti. Masya Allah. Saya sakit apa? Nggak terima Pak. Semisal ada orang yang mengaku bertauhid, tetapi hatinya justru apa? Munafik. Ya, munafik. Hati-hati. Jadi Pak setelah itu jadi agul, sehingga dia jadi kunci di situ, jadi sesepuh hayangna. Masya Allah. Allah ya karim. Ngakunya bertauhid, tapi ternyata muntang anak kadi itu kamana wae diminta atas Allahnya di mana? Cuma karena menuruti hawa nafsu yang jadi lurah. Ingat Pak, seperti itu ada tumbalnya. Nanti nagih janji, nggak main-main itu, tunggu aja. Ya.
Buktikan omongan saya, pasti nagih janji. Jenengan kalau datang ke dukun nggak usah diomongkan, jelas ya. Ke kiai kalau minta syarat ini itu jelas itu bukan kiai. Kiai sungguhnya itu tidak mengajarkan itu, mengajarkan ilmunya, caranya bagaimana dekat dengan Allah, itu ulama yang sesungguhnya. Nah, kalau ulama ngasih syarat, ngasih amalan, masih rajah dan sebagainya, itu sing datang jin kabeh. Nagih Pak, nanti Pak janjinya, nagih itu semua tumbalnya. Mungkin laris-laris, dagangan-dagangan, sembuh-sembuh. Tunggu titik wancinya, kok Allah tadi tagih melalui itu tadi. Maka tolong, kita sudah didewasakan oleh Bapak Ustadz, tolong tauhid kita harus teguh, jangan salah berguru ya, karena dukun pun bisa besar. Nah gitu nih lagi. Demikian, mungkin sudah agak larut ya, saya buka mungkin 1 atau 2 penanya. Mangga, mumpung suasana santai, tidak seperti biasanya, mungkin 1 atau 2 penanya. Mangga, mungkin ada yang mau ditanyakan, barangkali ada, silahkan. Iya balik nangis tunggu. Sekedeng deh nunggu jam 10 karena jam 9. Nggak ada? Kalau nggak ada kita cukupkan. Kalau mau ada silahkan. Karena tadi yang disampaikan kurang paham, tanyakan. Isi selip ya. Jadi intinya, ayo jangan ragu. Coba bertauhid itu yo ayo BB, tidak campur gitu Pak intinya. Ayo ya. Gitu nggih? Siap ya? Siap ya. Nek mau santai-santai mangga, Allah tuh Malik Yaumiddin ya. Santai ya ada balasannya, mengikuti jalan Allah ya ada balasannya. Mangga, itu semua la ikrah fiddin. Gitu. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.